Halo Sobat Kelana, kembali lagi bersama kami di channel Yayasan Pustaka Kelana. Bagaimana kabarnya Ayah Bunda? Semoga dalam kondisi terbaik ya. Tips yang kemarin sudah diterapkan belum nih Ayah Bunda? Jika sudah, kita ke tips selanjutnya yaitu 6 tips membimbing anak yang mulai berpikir kritis. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya sobat tidak ketinggalan info-info dari kami. Pada umumnya, kemampuan berpikir kritis mulai terlihat sejak anak kira-kira berusia 2 tahun. Apa sajakah tandanya? Anak sering bertanya dan protes jika sesuatu tidak sesuai dengan pikirannya. Bila anak Anda memiliki pikiran kritis, tidak berarti ia adalah tukang protes. Berpikir kritis sangatlah penting untuk perkembangan kreativitas anak. Rasa ingin tahunya anak meningkat, ia sering bertanya, mencari solusi, atau menyelidiki sesuatu yang baru baginya. Berpikir kritis ini dapat dilatih dan dibiasakan sejak kecil. Seiring bertumbuhnya anak, ia mendapatkan banyak manfaat dari kemampuannya berpikir kritis. Misalnya, anak akan tumbuh dengan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat, berekspresi, hingga bereksplorasi. Nah, untuk ini, Yayasan Pustaka Kelana telah merangkum beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membimbing anak agar berpikir kritis. Yang pertama, biarkan anak merasa bosan. Dalam berpikir kritis, kebosanan adalah anugerah. Ketika anak kehilangan hal yang mengalihkan perhatiannya atau menarik, anak akan menemukan cara untuk menghibur diri atau menghilangkan rasa bosannya. Ini adalah langkah pertama dalam berpikir kritis, yaitu menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Namun, bersiaplah untuk mendengarkan anak mengeluh atau merengek karena bosan. Beri waktu bagi anak untuk menemukan solusi dengan caranya sendiri. Yang kedua, dorong anak untuk mandiri. Kemandirian adalah salah satu hadiah terbesar yang dapat diberikan orang tua kepada anak. Mendorong anak untuk mandiri tidak berarti Anda melepasnya begitu saja. Kemandirian berarti mendukung pilihan yang dibuat anak dan membimbingnya untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana dengan memahami minat mereka. Anak harus tahu kapan berkata tidak dan iya, dan menentukan mana yang terbaik untuk dilakukannya. Usahakanlah untuk bersikap terbuka dalam mendengarkan pandangan anak dan menyatakan pendapat Anda saat diminta. Anak yang mandiri adalah anak yang dapat berpikir kritis. Yang ketiga, ajukan pertanyaan kepada anak setiap hari. Cara terbaik untuk menanamkan kebiasaan berpikir kritis pada anak adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ketika anak menjawab, diskusikan dengannya mengenai berbagai kemungkinan jawaban. Anda juga dapat memaparkan berbagai skenario dan minta anak memikirkan lebih banyak cara untuk mengatasinya. Ini akan membiasakan untuk melihat setiap situasi melalui berbagai perspektif. Yang keempat, imajinasi adalah kuncinya. Untuk berpikir kritis dibutuhkan kemampuan membayangkan dan mengevaluasi informasi. Bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah atau memikirkan kemungkinan apa yang akan terjadi. Inilah sebabnya mengapa penting bagi Anda untuk melatih imajinasi anak. Bercerita, bermain peran, dan membaca adalah berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berimajinasi. Yang kelima adalah belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Saat Anda mendorong proses berpikir kritis pada anak, Anda menciptakan pembelajaran seumur hidup di dalamnya. Pemikiran kritis meningkatkan keterampilan anak untuk mengambil keputusan. Ini akan membantunya dalam meningkatkan kemampuannya bersosialisasi. Dengan berpikir kritis, anak melihat beberapa pilihan yang membuat mereka menjadi lebih percaya diri. Ketika anak menyadari adanya banyak perspektif untuk dilihat dalam setiap situasi, otomatis anak menjadi fleksibel dan terbuka untuk mempelajari hal-hal baru dalam hidupnya. Yang keenam, ajari anak untuk memecahkan masalah. Ketika Anda melibatkan anak dalam diskusi pribadi,
dan minta bantuannya dalam menyelesaikan beberapa masalah, anak akan belajar tentang situasi kehidupan sehari-hari dan cara mengatasinya. Dengan cara ini, Anda membuat anak terbiasa dengan pendekatan realistis terhadap pemikiran mereka. Misalnya, minta anak untuk melakukan brainstorming melalui setidaknya 5 cara berbeda untuk memecahkan satu masalah. Dapat juga dengan cara menantang anak untuk melakukan hal yang belum pernah dilakukannya. Pada awalnya mungkin anak berpikir bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi. Namun, anak tetap perlu belajar untuk mencoba sesuatu terlebih dahulu karena ia juga harus memahami bahwa segala sesuatu harus dicoba. Dan itulah 6 tips membimbing anak yang mulai berpikir kritis. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dibutuhkan dukungan dari orang tua, tidak hanya mengandalkan pembelajaran terbaik dari sekolah saja. Jadi, apakah Anda sebagai orang tua atau kakak memiliki cara lain dalam mengajarkan anak atau adik untuk berpikir kritis? Yuk, kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Mari belajar bersama Yayasan Pustaka Kelana.